ya di bandara itu mehong semua. Salam Pak Anies John. Maaf ya Bapak Ibu, saya nggak bisa ngasih tahu saya mau pelayanan kemana. Iya Pak Senturi, mahal banget. Katanya orang kan kalau pelayanan enak ya, Ibu Anies John. Ternyata pelayanan itu kalau nggak punya mental, terus dia nggak sabaran, apalagi kayak saya kan pelayanannya mandiri. Orang pikir pelayanan kayak saya enak kan, kesana kemari kesana kemari. Padahal saya ini nggak ada donaturnya, nggak ada yang mensupport kecuali hati saya. Sama kayak kemarin saya pelayanan sampai ke Jawa, terus pergi ke Lampung. Ya saya mendoakan ya, mendoakan orang yang sedang sakit, tetapi beliau itu orang kurang mampu ya saudara ya. Jadi memang saya datang, memang tulus, saya ikhlas, dan puji Tuhan, Tuhan memberkati saya dengan cara yang lain tuh Bapak Ibu. Sama saat ini saya akan ke daerah Surabaya, tapi saya nggak akan ngasih tahu Surabayanya mana ya. Rencananya saya akan mau berbagi guys ya, berbagi. Saya mau pelayanan berbagi. Nanti gimana-gimananya, pokoknya ikutin aja. Saya doa dulu mau makan ya Bapak Ibu ya. Iya, saya nggak mau ngasih tahu mau kemana. Iya, soalnya ini Pak, satu berbagi, yang kedua saya mau misi. Citylink Indonesia dengan nomor penerbangan QG 088 tujuan Palembang. Dipersilakan segera naik pesawat udara. Ini nggak bisa saya kasih tahu Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau udah turun dari hutan, dari pegunungan pergi ke kota, pasti ada sesuatu. Enggak, saya Kristen Bapak Ibu. Please board the aircraft immediately through gate 6. Thank you. Selamat siang. Panggilan terakhir kepada seluruh penumpang Citylink Indonesia dengan penerbangan QG 888 tujuan Palembang. Apabila Anda masih berada di ruang tunggu ini, kami persilakan Anda untuk masuk Di Jakarta. Terima kasih. Orang ini kenapa ya? Kok saya kalau mau makan atau kemana berdoa, terus saya pakai tanda salib, pasti dikritik. Pasti dikritik. Kenapa ya? Apa yang salah? Apa yang salah kalau saya berdoa terus saya pakai tanda salib? Ayo. Apa yang salah? Loh, emangnya kenapa dilarang? Saya tanya. Di aturan mana dilarang untuk pakai tanda salib? Kau yang melarang ya? Ayo. Ibu, tanda salib itu ciri agama Katolik. Saya tanya, Katolik itu Tuhannya siapa? Apakah bukan Tuhan Yesus? Saya tanya. Jadi begini ya, Kristen dan Katolik bagi saya adalah satu tubuh Kristus. Dan saya tidak melayani agama, saya melayani Tuhan. Ya, simak baik-baik. Apakah hebatnya dirimu kalau Anda melayani agama tapi tidak melayani Tuhan Yesus? Ya,
Kenapa saya kalau ditanya, Ibu Kristen apa Katolik? Ibu Katolik apa Kristen? Yang merasa sok benar, ya, yang merasa sok benar, jangan membanggakan denominasimu, tapi muliakanlah Tuhan, muliakanlah Tuhan Yesus, banggalah kepada Dia yang memberikan keselamatan ke dalam hidupmu. Ya, ya mosok Anda pengen kita ini ribut-ribut gara-gara masalah tanda salib. Kecuali saya ngomong yang lain itu, ya, yang dulu boleh salah, tanda salib disalahkan, aneh. Pak Edi Nugroho, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam ya Bapak. Nah, salah lagi nanti saya ngomong gitu. Jangan melayani agama, tapi layanilah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus itu. Betul ya, Ibu Novianti? Layanilah Tuhan Yesus, saudara. Betul. Mbok kalau di komannya Diana Madurese itu memuliakan Tuhan Yesus, bukan memuliakan agama, ya. Makanya jangan ribut-ribut masalah agama ini yang paling benar, agama itu paling benar. Yang benar itu muliakanlah Tuhan Yesus di dalam setiap keadaanmu. Perhatian, panggilan terakhir tentang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID758 tujuan Malang. Dipersilakan. Saya kasih tahu ya, tadi yang nanya, yang melarang saya pakai tanda salib. Saya Kristen, ya. Tapi anak-anak yang saya bantu, ya bantu dari sekolahnya, bantu apa yang dibutuhkannya untuk belajar, yang nggak mampu, bukan hanya orang Kristen, ada orang Katolik, ya anak-anak Katolik, ada juga anak-anak yang Islam. Terus salah saya bagaimana? Saya mau memuliakan Tuhan Yesus. Semoga kakak diberikan hidayah. Amin, amin, amin. Semoga Anda juga Bapak ya diberikan hidayah oleh Tuhan Yesus. Ya Pak Edi, saling mendoakan Pak Edi Nugroho. Doa siapa yang paling tembus langit Pak? Doanya siapa yang tembus langit nanti? Doa saya atau doa Anda yang pengen saya kembali ke sono? Nah, karena begini, kemarin saya pernah, mencolot Pak, saking semangatnya sampai mencolot nasinya. Kemarin, beberapa waktu yang lalu, saya pernah dimaki, dihina sama mantan penginjil, ya, oleh mantan penginjil, dihina, dimaki, saya disumpahin masuk neraka jahanam, ya. Saya bilang, tembus mana, doamu atau doaku yang akan mati duluan, aku atau kamu? Kamu yang melihat kuburan aku atau aku yang lihat kuburan kamu? Si mantan penginjil itu saudara, nggak lama meninggoy.
Doa siapa yang tembus? Anak Tuhan Yesus saya. Kalau masalah kematian urusan Tuhan, Kak. Urusan Tuhan. Tuhan mana yang engkau maksudkan, guys? Ya, Pak Edi. Tidak lama itu mantan, lebih baik jadi mantan penjahat atau mantan pendosa daripada jadi mantan penginjil, Pak, yang sudah tahu kebenaran. Sungguh rugi. Amin, saudara. Lebih baik jadi mantan pendosa. Bu Novianti itu mantan penginjil gara-gara uus, Bu. Ujung-ujung selangkangan menikah, meninggalkan Tuhan, menjual Tuhan, ya. Lalu tahu nggak? Dia pakai penutup, sehari-harinya pakai helm ya, ngerti helm kan? Tanda kutip. Bawahnya nggak dipempasin, terus nyumpahin dia nama Durese. Selesai deh hidupnya. Jangan main-main dengan anak Tuhan yang sudah bertobat, saudara. Lebih baik seperti saya, ya, mantan pendosa. Saya mantan pendosa, saya mantan penjahat. Tapi saya bertobat dan mau memperbaiki hidup saya. Bun, sudah Bu. Dia saya kasih tahu Bu Mujiati. Nugroho, Anda jarang masuk ke komandan orang Madura masuk Kristen. Saya kalau di rumah nge-live setiap jam 8 malam, Pak, ya, biar nggak jarang, tiap malam nanti. Buka YouTube, dia ada Madura Channel. Sudah berapa orang yang bertobat di situ, Pak? Hai Bolin, salam juga. Amin. Nanti habis gitu bilang, iya, dia jadi Kristen gara-gara sekardus ini. Mana bisa kita hidup pakai satu kardus mie, guys? Udah nggak sehat, makan mie tiap hari kena gagal ginjal. Salam Pak De Lopez. Tak kasih tahu. Cari tahu Bapak Ibu. Saya makan ini dulu mau beli bakso harga 10.000 aja, minta ampun susahnya. Jadi
anak Tuhan itu dipermudah, bisa beli makanan yang puji Tuhan. Yuk, saya bentar lagi soalnya mau OTW, Pak. Maksudnya Pak Edi, berkat Tuhan itu berkelimpahan, mengalir, ya. Dulu masih jadi ibu Bayangkari, ya. Hidupnya, saya bilang kan tadi apa ya, mantan pendosa ya. Susah, mau makan susah. Sekarang jadi anak Tuhan Yesus, puji Tuhan, diberkati selalu, bisa kemana-mana pelayanan, ya kan. Pak Edi jadi Kristen dulu, Pak, nanti Bapak bisa sama Tuhan dikasih berkat itu ke Israel, Pak, kayak saya. Kalau nggak jadi anak Tuhan, ya, mana tahu Israel, mana tahu Palestina, mana tahu Mesir, mana tahu Turki, bahwa di sana, selama saya di sana ya guys, 16 hari, saya nggak nengok tuh perempuan pakai Ninja Hattori. Nggak ada, makanya saya pun bingung. Orang sana biasa-biasa aja. Guguk guys, guguk itu berkeliaran di taman, di Hagia Sophia, di Taman Hagia Sophia, ya. Guguk itu loh, nggak dipentung kayak di sini. Guguk di sana itu nggak dikasih apa, dicongolin biar meninggoy, nggak ada. Di sana dipelihara. Ya. Makanya jangan mabuk agama. Hai Anda, jangan mabuk agama. Salam, mes, jangan mabuk agama guys. Kalau orang mabuk agama, dari tadi saya disalahin, pakai tanda salib disalahin, jadi orang Kristen disalahin. Iya, saudara Pak Misda, doakan ya saudara Pak Misda, anak saya Selvario saat ini pelayanan itu membuka perintisan ya di pedalaman tretan-tretanku ya. Tolong bantu doa dan dukungan untuk anak saya Selvario Steven. Dan kami saat ini sedang mencari lokasi untuk pembangunan gereja untuk pelayanan Selvario anak saya. Iya Bu Neni, anak saya, adik saya dari Muslim masuk Kristen. Pak Singa Yehuda, jangan terlalu jujur Pak, nanti yang baca sakit hati. Iya, doakan ya Ibu Neni ya, teman-teman ya. Saat ini saya dalam proses pembangunan pastori gereja. Anak saya sedang bergumul
mencari lokasi untuk membuka pelayanan pembangunan gereja juga. Ya. Bukankah iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati? Betul nggak? Iya. Jadi nggak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu, saudara. Silahkan Ibu Neni support langsung, doakan. Silahkan login masuk ke TikTok anak saya. Yang mau mendoakan, tolong doakan sekenceng-kencengnya. Yang merasa diberkati Tuhan, ya. Yang merasa diberkati oleh Tuhan, Anda mau support secara finansial untuk membeli lahan, dan juga karena kami ini kan pelayanan mandiri ya Ibu Neni. Jadi kalau ada lahan kami beli dan kami bangun gereja, itu semuanya tanpa proposal. Ya Bapak Ibu ya, tanpa proposal. Ada yang ngomong saya ini sombong, ya. Ada yang ngomong saya ini sok-sokan bangun gereja. Orang yang bikin proposal aja susah, apalagi nggak pakai, ya kan? Tapi saya dari dulu nggak pakai proposal. Anda lihat di YouTube saya, 3 tahun saya mempunyai channel YouTube, tidak ada yang namanya saya memberikan proposal. Sampai saat ini, saudara, setiap pelayanan misi pun saya nggak pakai proposal. Semuanya berkat dari Tuhan. Semuanya berkat dari Tuhan. Tapi banyak orang yang mengkritik saya karena setiap VT saya memberikan nomor rekening BCA, Bank Sentral Allah. Ya. Saya kan nggak pakai proposal, saya nggak pakai kardus mini, saya nggak pakai jaring ikan, saya nggak pakai proposal. Cukup membuat VT, kesaksian, pelayanan, ada nomor rekeningnya. Agar kenapa? Siapa tahu ada anak Tuhan yang diberkati, tergerak hatinya, memberkati pelayanan kami dan pembangunan kami yang ada di perbatasan Indonesia Malaysia. Banyak yang menghujat saya, Bu Neni, tapi saya nggak masalah. Horas buat semua, horas saudara. Makasih Pak Hendra. Doakan ya saudara ya. Saya mau perjalanan pelayanan ke Jawa Timur. Terima kasih Bu Asin. Dan yang paling luar biasa adalah dari adik kandung saya, menantu saya, puji Tuhan, melalui berkat Tuhan, bisa selesai sekolah Alkitab dan sekolah teologi. Itu luar biasa. Jam 12. Saya bercerita ini saudara ya, kesaksian ya. Bukan berarti saya mau menyombongkan diri saya, enggak. Artinya orang yang imannya lemah saat ini harus bisa dikuatkan dong dari kesaksian saya. Saya aja yang dari sebelah setelah masuk Kristen, Tuhan pelihara.
apalagi Anda saat ini yang sudah percaya. Betul nggak? Bukan sombong. Ingat, anak Tuhan harus memiliki pola pikir yang positif. Positif thinking. Pak Pardosi, oh lo Paolo. Iya Pak Hercules. Kemarin lah Pak Hercules saya dibilangin, Ibu Diana Madura sih itu sombong orangnya. Cerita ini, cerita itu, cerita ini, cerita itu. Sombong ya karena sudah pergi ke Israel ya. Sombong ya sekarang begini pelayanannya. Sombong ya bisa bangun gereja ya. Niat hati saya bukan menyombongkan diri. Saya itu pengen memberikan Anda itu apa? Dikuatkan imanmu, hatimu.